Halo pemirsa P1 News dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya Deda Almando dan tentunya salam sportivitas, salam olahraga. Dan pada malam hari ini kita masih di program Bincang Santai dan pada kali ini sedikit berbeda. Yang akan saya ajak bincang-bincang santai terkait masalah tentang olahraga atau pertandingan sepak bola yang dimana ajang yang sangat bergengsi di Banyuwangi. Selamat malam Pak Ketua, Pak. Ya, oke. Selamat malam. Michael Adi Haryanto SHMH. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Michael ya. Boleh perkenalkan diri dulu Pak Michael, mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah yang belum tahu dengan Pak Michael. Selain ketua dari PSSI, Pak Michael ini sebagai apa di Banyuwangi? Monggo. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Michael, Ketua PSSI Kabupaten Banyuwangi dan juga salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, fraksi Partai Demokrat. Oke, jadi pemirsa yang ada di rumah, sekilas kita mendengar status dari Pak Michael selain Ketua PSSI, ternyata beliau ini juga ketua dari Partai Demokrat. Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Oke, baik. Pak Ketua, hari ini turnamen sepak bola di Stadion Maron Genteng ini menjadi salah satu trendsetter yang dimana menjadikan anak muda ini menjadi semangat sportivitas yang sangat tinggi. Apa kira-kira tanggapan awal dari Pak Michael selaku ketua dari PSSI Banyuwangi? Ya, terima kasih. Jadi kami PSSI mendukung yaitu panitia turnamen sepak bola. Ya, ketika panitia mengajukan open turnamen ini, kami sebagai PSSI memberikan persyaratan-persyaratan supaya turnamen ini berjalan dengan baik. Saya tidak mau melakukan turnamen-turnamen yang saya dengar seperti biasanya itu sudah diatur, mana penonton yang rame itu pasti tidak pernah kalah, sehingga pengaturan seperti itu saya tidak mau, dan juga harus benar-benar diatur dengan baik, karena salah satu untuk menggairahkan sepak bola itu adalah turnamen yang diadakan open turnamen sekarang ini kan gitu. Jadi ini merupakan kerja panitia yang kebetulan banyak di situ pengurus PSSI yang mengadakannya, jadi lebih enak ya. Sampai 8 besar ini pertandingan berjalan dengan lancar, dengan baik. Wasit juga saya monitor terus tiap hari bahwa wasit itu memimpin pertandingan sangat baik ya, sampai sekarang ini. Oke, mengingat tensi di babak 8 besar ini salah satu babak penyisian yang mendekati ke detik-detik yang sangat mendebarkan ya Pak ya. Jadi melonjak drastis, bagaimana skema kontrak PSSI Banyuwangi dalam mengantisipasi potensi baik antar pemain di lapangan maupun tensi tinggi antar supporter? Ya, jadi hari ini 8 besar ini, tadi sore saya menyaksikan pertandingan. Wah, pertandingannya cukup enak ditonton, cuma ada insiden kecil di mana supporter dari Persegam ya terlalu agresif begitu ya, yang itu membuat agak sedikit kurang nyaman bagi pemain lawannya Kaisar FC begitu. Ini juga ya karena kita ngadakan di lapangan yang memang kurang layak lah ya. Nah, kurang layak itu karena tidak ada, selain Stadion Banyuwangi, di kecamatan-kecamatan itu masih belum ada stadion yang layak. Ya, saya harapkan pemerintah juga memikirkan seperti itu. Kami ingin menggerakkan bola itu di kecamatan, kecamatan ngadakan itu ya, mana yang kira-kira ya bisa dipakai layak untuk menggerakkan persepak bolaan. Nah, ini kita tidak tahu antusias dari supporter. Wah, begitu banyak. Tadi itu ada kurang lebih 3.000-an penonton, penonton yang menonton begitu. Dengan lapangannya memang kurang layak. Tapi kan kita mengadakan ini ingin menggerakkan
antusias sepak bola setiap kecamatan. Ya siapa tahu dengan seperti ini pemerintah nanti kita akan bicara supaya di Genteng itu, karena antusias sepak bola di Genteng bukan main. Jadi itu kita akan komunikasi bagaimana di Genteng itu akan dibuat stadion lah untuk alternatif di Stadion Diponegoro, supaya sepak bola yang olahraga dicintai oleh rakyat ini bisa bergerak di masing-masing kecamatan. Iya, oke. Jadi kalau saya melihat penjelasan dari Pak Michael selaku Ketua PSSI, tadi mungkin bisa dibilang ada insiden dan mungkin kurang kondusif sedikit, tapi ya Pak ya. Iya. Dan dari standarisasi stadion, kalau mungkin boleh saya atau mungkin pemirsa yang ada di rumah bertanya, standarisasi stadion yang seperti apa yang kira-kira bisa mumpuni atau menampung banyaknya supporter dengan ya kurang lebih 3.000 supporter, yang dimana banyak sekali antusiasisme yang datang dan menyaksikan bagaimana ajang bergengsi yang sudah berlangsung. Ya, jadi kita mengadakan itu sebetulnya ya kelas tarkam gitu ya. Ya. Kalau tarkam di mana-mana itu yang dulu sebelum saya jadi ketua PSSI, Ya, di semua diadakan di lapangan-lapangan di kecamatan-kecamatanan itu. Yang kebetulan ini kita mengadakan ya tarkam yang pertama setelah saya jadi ketua PSSI, itu antusias dari klub-klub yang ikut itu bukan main. Mereka masing-masing mempunyai keinginan untuk menang. Ya banyak pemain yang punya klub itu menarik pemain-pemain kita yang Liga 1, Liga 2, dan juga dari pemain luar itu ditarik supaya klub ini bisa menang. Padahal kita memberikan hadiah itu memang selama ini yang terbesar, tapi itu kan tidak mencukupi lah kalau untuk mengundang klub-klub, tapi dengan kesenangan dari CEO-nya klub-klub itu mengundang pemain-pemain yang cukup bagus ditonton oleh masyarakat. Tetapi kembali lagi mungkin di netizen ya berbicara itu tidak layak. Memang kalau secara profesional liga itu tidak layak. Tapi ini kelasnya tarkam itu cukup layak sementara ini. Tapi ketika melihat penonton seperti itu, memang ya kita panitia ya masih berpikir mencari cara supaya tidak terjadi seperti hari ini. Oke Pak. Persegam main sekarang ini kan itu. Solusi kalau kita mendengarkan penjelasan, dan mungkin saya tadi juga sedikit melihat bagaimana antusiasisme dari fans klub bola yang dimana benar-benar fanatik sekali dengan tim-tim masing-masing, dan dimana terjadi insiden seperti itu. Apa kira-kira solusi yang seharusnya ini diperbaiki mungkin dari segi keamanan atau mungkin kepanitiaan, di mana kan Bapak ini juga selaku ketua PSSI yang ada di Banyuwangi, mungkin ada koordinasi yang berlanjut mungkin? Ya, kita langsung saja tadi menegur ketua PSSI-nya, ketua panitianya, ya supaya memikirkan besok terutama klub yang mempunyai supporter yang besar, gitu banyaknya ya Pak, itu harus ya ditangani mulai besok lah. Besok itu untuk supaya diberi pagar pengaman khusus supporter yang besar, dikelompokkan kan begitu kan. Suruh koordinasi dengan Pemda yang mempunyai brigade untuk mengatasi supaya penonton tidak masuk ke lapangan. Tapi tadi kami ingatkan juga, saya minta panitia untuk nulis surat kepada Persegam, diingatkan melalui surat peringatan, supaya untuk mengatur supporternya tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi pemukulan pemain lawannya. Kalau sampai terjadi seperti itu, saya minta didiskualifikasi, walaupun dia menang tidak akan bisa lanjut. Jadi kita akan tindak tegas, supaya tidak mengotorin turnamen-turnamen selanjutnya. Kita tidak main-main, dan juga kami tegur wasitnya tadi, saya panggil bahwa wasit itu harus tegas, tidak perlu takut kepada tekanan-tekanan supporter. Kami menjamin bahwa wasit itu akan kita amankan. Apalagi saya ke sana langsung pasti saya amankan. Yang penting wasit itu mempunyai keputusan yang tegas, tidak ragu-ragu. Ketika ada rame-rame barusan wasit
ngambil keputusan tegas itu percuma. Tadi Iya, saya lihat iya, seperti iya. itu dan Oke. kami menegur koordinator wasitnya tadi. Nanti saya akan ngomong sama direktur wasit supaya mulai untuk memberikan warning kepada wasit-wasit yang kurang tegas. Kan itu. Oke, oke, oke. Jadi tadi sempat terjadi insiden yang mungkin tidak kita sangka-sangka juga kan Pak ya, sampai terjadi dari ini juga pemberitahuan untuk fans klub dari atau fans fanatiknya Persegam, di mana tadi penjelasan dari Bapak Ketua kita ada kejadian atau insiden pemukulan dari supporter ke pemain lawan. Ya, Nah, karena penjelasan yang disampaikan ini sangat termasuk insiden yang tidak kita inginkan, dan ternyata penjelasan dari Bapak Ketua kita itu akan dipertegas, dan tentunya semoga untuk besok semakin mendekati di babak final, yang jelas fans klub atau penggemar ini kan semakin banyak ya Pak ya yang Iya. berdatangan ya. Jadi kita berharap jangan sampai terjadi keosan yang sangat keos gitu kayak Pak ya. Oke, baik. Jadi pemirsa yang ada di rumah, kita akan berbincang-bincang lebih panjang lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di P1 News. Oke pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di Bincang Santai. Salam sportivitas, salam olahraga, dan tentunya acara hari ini dipersembahkan oleh Boga Anugrah Catering. Tentunya pemilik dari catering ini yaitu Bu Emi Wahyuni. Oke, kembali lagi tentunya masih bersama Bapak Ketua kita, Bapak Michael, dan salah satu momen yang sangat spesial yang akan kita bahas di sisi yang kedua atau di pembahasan kedua ini. Jadi gini Pak Michael, kalau kita mendengar pemberitaan di luar, ini kan yang mengadakan PSSI. Nah ini gimana dengan kemanitiaan ini, kok sampai ditiketkan, ini kenapa ini? Coba kira-kira apa yang jadi masukan dari tim panitia? jadi saya luruskan bahwa turnamen ini, open turnamen ini bukan PSSI yang mengadakan, tetapi panitia. Iya. Kebetulan panitia itu banyak pengurus PSSI. Oh iya. Dan programnya PSSI itu di samping mempunyai program pembinaan, karena PSSI itu sekarang ini melakukan pembinaan. Oke. Pembinaan pemain-pemain, mencetak pemain-pemain, seperti cita-cita saya bahwa PSSI nanti akan membuat industri bola, mencetak pemain-pemain Banyuwangi, kita persiapkan untuk menjadi pemain nasional, pemain di liga-liga. Itu cita-cita kami. Dan salah satu juga program kita ingin menggairahkan supaya bola ini menggema ke seluruh Kabupaten Banyuwangi. Karena kita tahu bahwa sepak bola ini olahraga rakyat, olahraga yang dicintai oleh rakyat, kan itu. Jadi salah satu kita mengadakan turnamen-turnamen. Kita akan support ya panitia-panitia yang mengadakan turnamen. Bahkan setiap kecamatan kita akan mengadakan, nanti kita mensupport. Mensupport setiap kecamatan kita akan mengadakan turnamen-turnamen seperti ini. Melihat kondisi lapangan dan daerah masing-masing, karena kami ingin supaya sepak bola bergelora di mana-mana. Kan panitia tidak harus ketuanya harus ini. Bisa saja kayak besok akan rencana di Sanggar, dan ketua panitianya nanti akan orang Sanggar sana, orang Silir, Dirga. Ya, jadi nanti kita akan urut kecamatan mana, supaya virus-virus bola ini menggelora ke seluruh Kabupaten Banyuwangi. Ya, jadi kita mentiketkan itu bukan PSS yang meniketkan, tetapi panitia di sana yang mengadakan acara itu, ya hadiahnya cukup besar, ya 100 juta. Dan itu panitia itu bertaruh lah, kita hadiah untuk menarik supaya klub-klub itu ikut dan menggelora. Kenyataannya berhasil, panitia terima kasih memancing klub-klub itu ikut untuk turnamen ini. Kenapa ditiketkan itu sah-sah saja. Bahkan PSSI pun kalau mengadakan bisa ditiketkan, kan itu. Dan turnamen ini tidak menggunakan dana APBD atau dana PSSI sedikit pun. Ini semua full 100% panitia. Cuma PSSI kita akan membackup. Membackup apa? Ya kita secara personal pribadi kita mendukunglah pendanaan secara personal, bukan PSSI-nya. Dan juga kita bisa untuk
memperingatkan wasit supaya memimpin pertandingan ini dengan baik, tidak ada memihak manapun. Dan kita akan mengoreksi tiap hari apa yang dilakukan wasit, kan gitu. Iya, iya. Jadi betul, Pak. wasit bisa saja keliru, namanya manusia. Iya. Tetapi saya tidak mau ada wasit kesengajaan mendukung salah satu klub yang membuat rusuh. Oke, Itu oke. kita akan skorsing langsung jika ada itu dilakukan oleh wasit. Siap, siap, siap. Oke, jadi barusan ada penjelasan sedikit dari Bapak Ketua kita di mana ajang yang sangat bergengsi atau Piala PSSI yang sudah berlangsung ini. Jadi penjelasan sedikit ini bocoran untuk pemirsa yang ada di rumah, sama sekali tidak menggunakan dana APBD. Jadi ini pure benar-benar ajang yang sangat bergengsi. Makanya kalau misalkan dari keseluruhan panitia meniketkan, mungkin kalau asumsi positif saya itu bisa orang-orang UMKM akhirnya bisa berjalan ya Pak ya. Terus habis itu orang-orang yang mungkin kegiatannya di rumah itu tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin dari opsi parkir juga bisa mendapatkan itu mungkin ya Pak ya, dari situ. Oke. Turnamen ini tentu bukan sekedar kompetisi seremonial saja Pak. Ya. Jadi untuk mencapai juara itu juga bukan salah satu langkah yang sangat mudah. Jadi apa kira-kira apresiasi dari PSSI setelah turnamen berlangsung dan nanti akan ada kandidat juara atau mungkin nama-nama yang sudah tercantum menjadi salah satu bibit-bibit yang akan tumbuh dari Kabupaten Banyuwangi? Ya, jadi sebelum menjawab ini, kenapa saya sangat mendukung ya turnamen ini, karena saya melihat UMKM itu bukan main ya. Ya sebetulnya tadi saya ingin mau jalan-jalan ke UMKM melihat kondisi bagaimana UMKM. Ya walaupun saya tidak datang ke sana, saya lihat begitu tambah rame ya, sepanjang mutar itu ya orang UMKM mulai semangat untuk jualan di sana. Dan itu tidak ditarik serupiah pun, gratis. Jadi selama 40 hari itu bisa meningkatkan UMKM. Itu yang semangat saya untuk mengadakan acara-acara seperti ini, mendukung acara turnamen seperti ini, gitu kan. Di samping menumbuh olahraga, juga saya membantu UMKM ini supaya bisa maju, nambah penghasilan dari masyarakat, khususnya di sekitar situ. Bahkan yang jauh pun ikut ke sana karena tidak ada tarikan biaya serupiah pun, kan gitu. Untuk menjawab tadi, kita akan mengapresiasi pemain-pemain, tapi khusus dari Banyuwangi. Kalau dari luar tidak, kita tidak menilai. Jadi orang Banyuwangi yang ikut pertandingan, nanti kita akan nilai, kita akan memberikan apresiasi ya kepada pemain-pemain itu, kita akan menilai. Jadi seperti itu, banyak pemain-pemain Banyuwangi, tapi masih banyak juga yang belum pulang untuk mengikuti turnamen ini karena mereka mengikuti turnamen yang lainnya. Kan gitu. Jadi banyak juga dari Banyuwangi, banyak juga dari luar Banyuwangi yang ikut turnamen ini. Iya, siap. Oke. Jadi kita mendengar sedikit penjelasan yang dimana untuk keterkaitan dengan ajang yang sangat bergengsi dari Ketua PSSI kita, dimana juga ini salah satu ajang untuk dimana teman-teman atau Bapak Ibu yang UMKM ini bisa menambah penghasilan finansialnya, dan di mana penjelasan tadi untuk pemirsa yang ada di rumah itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang di mana berjualan atau UMKM di sekitar stadion yang di mana ada pertandingan sepak bola, ini mungkin yang lebih menjadi perbincangan atau peringatan mungkin dari segi kebersihan atau dari apapun, ketertiban dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan untuk Pak Ketua? Ya, jadi kita panitia itu terima kasih lah kepada panitia yang mengatur UMKM. Walaupun tidak dipungut, kalau dulu dipungut biaya ini tidak dipungut, tapi diatur dengan baik. Saya lihat tertib dan setiap mau pertandingan itu bersih. Mereka sudah ngerti, sudah tahu, apalagi tidak dipungut biaya. Jadi pengaturannya cukup baik. Ini panitianya, kita harus memberikan apresiasi kepada panitia yang benar-benar mengatur dengan baik. Gitu. Saya akan mendukung kegiatan ini full karena itu
ya untuk membantu UMKM kita di sekitar Oke. stadion itu. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Michael. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kita tadi sedikit mendengarkan yang dimana dijelaskan dari Bapak Ketua kita, Kabupaten Banyuwangi akan mensupport dengan penuh tentunya untuk dari beberapa wilayah kecamatan yang dimana ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan tadi kita sedikit mendengar karena besok akan ada ajang yang berlanjut di Kecamatan Silir. Ke Silir, Ya. oke. Jadi jangan kemana-mana, untuk pemirsa yang ada di rumah, kita akan berbincang-bincang lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa yang ada di rumah P1 News dimanapun Anda berada, kita kembali lagi tentunya masih di Bincang Santai dengan Bapak Ketua kita Pak Michael. Dan tadi kita sudah mendengar beberapa penjelasan yang dimana terkait dari pertandingan, kedisiplinan, ketertiban, dan tentunya dari segi pemain juga kita membahas banyak sekali, dari standarisasi mungkin lapangan, standarisasi dari tim yang ada di lapangan, dari mulai wasit mungkin atau hakim garis yang dimana sudah dijelaskan, dan tentunya untuk rekan-rekan dari supporter fanatik dari tim-tim sepak bola yang dimana sudah bertarung untuk mendapatkan piala yang sangat bergengsi. Oke, Pak Michael, kita kembali lagi di segmen 3 yang dimana kita akan sebelum kita nanti membahas bagaimana kelanjutan dari PSSI yang dimana ternyata sudah ini ada momen yang untuk melahirkan generasi-generasi baru ya Pak ya. Ya. Ini saya mau bertanya dulu terkait liga yang akan digelar kembali setelah di Genteng atau di Kecamatan Genteng. Ini akan berlangsung lagi di Kecamatan Silir. Oke, monggo bisa dijelaskan untuk Pak Ketua? Jadi kami PSSI ya meminta kepada panitia atau kepada teman-teman rekan-rekan yang cinta bola, kami memutuskan supaya di Siliragung, menentukan Siliragung untuk turnamen berikutnya. Nanti setelah Siliragung kita akan cari ya tempat-tempat yang mungkin yang ada fasilitas yang mumpuni gitu, walaupun tidak sempurna. Kami akan mencari kecamatan-kecamatan yang kira-kira mumpuni atau camat desa yang minta kepada kami mengadakan di desanya, di kecamatannya, itu ya nggak masalah, kita akan pikirkan. Yang penting nanti kita akan coba menggerakkan perekonomian di mana tempat diadakan. Kan? Kami mudah-mudahan di Silir dan juga panitia, ketua panitia sudah siap. Nanti nggak tahu bulan, ya tidak lama lah, supaya jeda pertandingan ini bisa terus berkelanjutan begitu ya. Di samping untuk menggairahkan bola-bola, juga menggairahkan anak-anak supaya semangat untuk berlatih bola. Betul sekali. Oke, jadi barusan saya ada sedikit bisikan dari tim kreatif ya. Terima kasih tentunya untuk tim kreatif ya, di mana tadi ada bocoran yang setelah ajang PSSI yang sudah berlangsung, ternyata dari tim PSSI sudah ada technical meeting terkait pembahasan mengenai generasi-generasi yang akan datang, yang mungkin sudah dibahas dari U10 ya? Iya Pak? Ya. Oke, U10. Jadi untuk generasi-generasi sepak bola yang dimana salah satu olahraga yang banyak sekali diminati oleh masyarakat kita, tentunya Kabupaten Banyuwangi dan mungkin kabupaten-kabupaten yang lain seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, dimana ternyata PSSI Banyuwangi ini ternyata benar-benar mensupport penuh, dimana akan ada generasi-generasi berikutnya yang dimana U10 yang ternyata sudah diadakan technical meeting. Mungkin bisa dijelaskan untuk Pak? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada P1 News P1 yang News selalu ya mengikuti persepakbolaan open turnamen yang ada di Genteng. Ya, terima kasih banyak ketika mempopulerkan, memberitakan berita tentang olahraga kan itu. Dan kami PSSI memberikan syarat kepada panitia turnamen atau open turnamen yang diadakan di Genteng. Setelah mengadakan turnamen itu wajib untuk mengadakan
kompetisi pembinaan, yaitu umur usia dini bisa 10 sampai 15, bahkan bisa saja sampai 19 mengadakan. Pokoknya setelah acara turnamen ini harus mengadakan kompetisi usia dini. Dan alhamdulillah kemarin sudah technical meeting, klub-klub itu yang sudah daftar 32 klub. Itu bahkan ada klub-klub yang mendaftar sudah penuh karena kita membatasin dan waktunya mepet. Ya, saya tidak boleh melakukan pertandingan di atas satu klub itu satu hari itu di atas 3, maksimal 3. Bahkan nanti kita akan perpendek lagi maksimal 2 kali bertemu. Supaya tidak mencederai anak-anak kita. Jadi biasanya sampai 7 kali saya lihat itu klub yang menang itu bisa 7 kali. Itu bukan melakukan pembinaan, tapi bisa membahayakan bagi anak-anak kita. Makanya kita batasin maksimal 3 kali, itu aja banyakan. Nanti di 32 ditutup, close. Yang ikut pertandingan besok sudah penuh. Sudah penuh. Masih banyak yang berarti antusiasmenya itu sangat tinggi berarti ya Pak? Karena kita pertama kali ya melakukan pertandingan yang fair play. Ya, kita walaupun anak-anak, kita seperti profesional di drawing. Jadi lawan B, lawan C itu kita tidak tahu, memilih sendiri, kita drawing. Jadi pertama kali diadakan seperti ini. Biasanya kan enggak. Ini sudah ditentukan, ini lawan ini. Mana yang kira-kira menang itu sudah dirancang. Oh, sudah disistematis sendiri ya Pak? Jadi rancang. Nanti ketemunya ini yang lemah apa. Yang penting klubnya pengurus, klubnya ini itu direncanakan. Kali ini yang pertama, pertandingan U10 dan U12 kita melakukan drawing kemarin di restoran Barondut. Kita ada panitia memang hebat, disponsori oleh P1 News. Jadi mulai melakukan pembinaan ini pertandingan U10-12 secara profesional, dan saya kemarin memimpin technical meetingnya itu. Siap. Terima kasih Pak Michael, dan tentunya terima kasih juga untuk P1 News TV yang dimana selalu mensupport acara apapun, terutama di era digital zaman sekarang ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, yang dimana mungkin baru tahu P1 News TV ini, informasi apa saja yang Anda dapatkan, ikuti di channel digital kita di P1 News. Dan tentunya akan banyak sekali, tentunya masih bersama saya dan bincang-bincang dengan orang-orang yang ada keterhubungannya dengan apapun acara yang ada di Banyuwangi. Tentunya pada malam hari ini tadi kita sudah menjelaskan bagaimana tentunya Pak Ketua kita dari mulai setelah ajang PSSI nanti akan ada seleksi yang memunculkan bibit-bibit baru. Jadi untuk kabupaten kita tercinta Banyuwangi dan tentunya untuk PSSI ini sangat mensupport penuh bagaimana ajang sepak bola atau perkembangan sepak bola yang ada di Banyuwangi ini, karena liga yang sudah kita adakan ini bukan tidak sekali, betul Pak ya? Dan tentunya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi mungkin yang memiliki putra yang mungkin ahli di sepak bola, itu bisa kita sekolahkan di sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Banyuwangi. Dan jangan pernah khawatir kalau mau diarahkan kemana, mau kemana dan lain sebagainya. Kalau itu memang benar-benar potensi real, pasti PSSI akan menaunginya. Betul sekali Pak. Mungkin ada tanggapan kira-kira dari seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi, mungkin yang ada di pelosok-pelosok yang tidak tahu ingin arah kemana ya, kira-kira anak saya ini sudah punya potensi sepak bola, nanti perkembangannya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan untuk Ketua PSSI. Jadi mudah-mudahan bisa didengar oleh seluruh anak-anak, seluruh wali murid, orang tua yang cinta anaknya main sepak bola. Kami akan memikirkan konsep bagaimana anak-anak kita itu bisa saya cetak. Kemarin kita sudah seleksi, seleksi menjadi tim kabupaten, timnya PSSI. Tetapi masih ada miss atau dari klub-klub yang tidak ngerti, dipikir anak didiknya itu diambil oleh PSSI. Padahal tidak, kita mau membina, mendatangkan pelatih-pelatih nasional supaya ada motivasi dan pelajaran baru lah yang tidak
pernah diketahui oleh anak-anak kita. Ya, kita biasanya saya lihat nanti kita akan mengumpulkan pelatih-pelatih lokal kita yang punya SSB gitu kan. Oke, Kita iya, iya, melakukan coaching klinik pelatihan untuk ya meningkatkan kompetisi para pelatih atau memberikan lisensi para pelatih-pelatih yang ada di Banyuwangi betul. supaya mempunyai cara-cara untuk meningkatkan pemainnya. Betul, Nah, betul. kedepannya kita akan coba ya, kita akan seleksi lagi, kita akan membentuk tim kabupaten mulai umur 10 sampai umur 19. 19 tahun. Nah, itu Oke, kan. oke. Ini kemarin sudah ngumpulkan tapi kurang, anggap gagal lah. Kita bubarkan dulu sementara sambil kita akan turun ke klub-klub berbicara bahwa tujuan PSSI untuk seleksi ini bukan untuk mengambil pemain klub, tapi kita mau mengumpulkan, membina, memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya menjadi pemain-pemain yang handal. Betul sekali. Oke, terakhir Pak Ketua, kompetisi sudah semakin dekat dengan tangga juara. Dan apa pesan paling tegas yang ingin disampaikan kepada 8 tim yang tersisa untuk semakin gencar-gencarnya untuk bertarung di Sikuli Bundar dengan Sikuli Bundar? Saya mengimbau kepada 8 tim yang mengikuti 8 besar ini, mari main fair play, ya, memberikan motivasi dan juga bimbingan kepada pemain-pemainnya supaya tidak main kasar, ya, supaya tunjukkanlah pemain-pemain yang handal di situ supaya nanti ditonton begitu ya. Nah, jangan sampai mengkotori atau membuat turnamen ini mempunyai penilaian yang negatif di masyarakat maupun di kepolisian. Saya ingatkan kembali bahwa aturan yang kita terapkan, ya, jika supporter tidak bisa dikendalikan apalagi menghantam pemain, saya tadi mengatakan kepada ketua panitia dan saya akan ngomong bicara kepada wasit, bisa diskualifikasi tim itu walaupun tim itu mempunyai potensi juara. Saya tidak ada manipulasi, ya, ke depan ini saya minta supaya lebih tegas lagi. Ya, mengontrol supporternya. Supporter boleh meneriakkan yel-yel, boleh memberi semangat, boleh, tapi tidak boleh mengintimidasi pemain lawannya. Itu yang tidak boleh lah. Mulailah, jangan melihat pertandingan sepak bola di luar yang terjadi kerusuhan-kerusuhan. Ya, wasit sudah kita omongin, memimpin yang baik. Nah, kami juga meminta kepada supporter klub manapun setelah acara ini, tolong kendalikan supporter, atur dengan baik. Ya, kami bisa memberikan apresiasi kepada supporter yang menjaga keamanan ini. Jangan sampai mengotori turnamen sepak bola yang sudah kita gagas mulai baik di Banyuwangi ini. Oke. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Michael selaku Ketua PSSI Banyuwangi dan pemirsa yang ada di rumah. Kita mendengar bagaimana tegas dari ketua kita PSSI yang dimana terutama untuk supporter-supporter fanatik tim dimanapun Anda berada, dari tim manapun yang sudah mengikuti pertandingan ajang bergengsi Piala PSSI pada kali ini. Jadi dimana jangan pernah sampai terjadi kegaduhan yang dimana supporter sampai memukul pemain, karena bagaimanapun juga pemain lawan itu juga dari tanah kita sendiri, tanah Banyuwangi. Jadi saya meminta dengan untuk seluruh supporter-supporter bola yang ada di Banyuwangi yang dimana sudah dijelaskan secara gamblang tanpa toleransi tentunya dari tim manapun, kalau misalkan supporter ini tidak bisa kondusif dan sportif, nanti tim itu walaupun ada potensinya akan didiskualifikasi. Oke, pemirsa yang ada di rumah, tentunya usai sudah perbincangan pada hari ini dengan Bapak Ketua kita, Ketua PSSI Bapak Michael, dan terima kasih banyak atas bincang-bincang santainya. Semoga untuk pemirsa yang ada di rumah dan tentunya untuk supporter-supporter tim yang dimanapun Anda berada bisa mendengarkan dari penjelasan tegas yang disampaikan
oleh Bapak Ketua kita. Terima kasih tentunya untuk Boga Anugrah Catering dan untuk pemirsa yang ada di rumah pecinta dari P1 News TV. Salam olahraga, salam sportivitas. Terima kasih banyak Oke. untuk Pak Michael. Oke. Oke.